9 orang mantan pegawai Kemenkomdiki terdakwa kasus judi online kembali dijadwalkan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Sidang tuntutan sebelumnya telah 2 kali ditunda oleh majelis hakim. 9 terdakwa judi online dari klaster pegawai Kemenkomdiki berperan melindungi, mencari, dan memonitor situs judi online. Ke-9 terdakwa itu adalah Denden Imaduddin Soleh, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin, Yudah Rahman Setiadi, Fakri Sulfikar, Yoga Priyanka Siombing, Rega Radika, Muhammad Abindra Putra Taib, dan Radika Prima Wicaksana. Sebelumnya, sidang tuntutan 9 orang mantan pegawai Kemenkomdiki ditunda hingga 2 kali. Sidang tuntutan pertama dijadwalkan pada 9 Juli 2025, namun majelis hakim mengumumkan menunda sidang hingga 16 Juli. Namun pada tanggal yang ditentukan, hakim kembali menunda sidang. Untuk mengetahui kepastian sidang tuntutan terdakwa kasus judol, kita telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amrina, apakah bisa dipastikan sidang tuntutan digelar pada hari ini? Ya, Angel dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini diagendakan ada sidang lanjutan berkaitan dengan kasus pengamanan situs judi online yang terjadi di lingkungan Kementerian Kominfo ataupun juga sekarang dikenal sebagai Kementerian Komdiki. Nah, untuk sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini agendanya adalah pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Sebenarnya kalau untuk sidang tuntutan terhadap para terdakwa ini sejatinya sudah dijadwalkan sejak pada 9 Juli dan juga pada tanggal 16 Juli. Namun pada 2 waktu tersebut ini dari pihak jaksa penuntut umum mengaku belum siap membacakan tuntutan sehingga dijadwalkan ulang pada hari ini. Nah, informasi yang kami dapatkan untuk sidang memang hingga kini belum dimulai dan sejatinya seharusnya dijadwalkan pada pukul 9 dan juga pada pukul 2 siang. Namun hingga kini kami pun juga masih menunggu konfirmasi nanti sidang akan dilaksanakan pada pukul berapa. Dan informasi yang kami dapatkan, Angel dan juga pemirsa, pada hari ini untuk terdakwa yang akan menjalani sidang tuntutan ini adalah terdakwa yang berasal dari 4 klaster yang berkaitan dengan kasus pengamanan situs judi online di Kementerian Kominfo. Di mana untuk 4 klaster tersebut ini diantaranya ada klaster mantan pegawai Kominfo ataupun juga Komdiki yang terdiri dari 9 orang terdakwa, di mana mereka berperan diduga untuk membackingi situs judi online agar tidak terblokir. Nama-nama terdakwa tersebut diantaranya adalah Denden Imaduddin Soleh, Riko Rasota, dan juga secara total ada 9 terdakwa lainnya. Lalu juga akan ada klaster agen situs judi online yang diketahui ataupun juga diduga bekerja sama dengan mantan pegawai Kominfo terkait dengan pengamanan situs judi online ini, di mana untuk klaster agen situs judi online ini terdapat 8 terdakwa, diantaranya bernama Muhlis, lalu juga Denny Mariono, Hari Effendi, dan juga terdapat terdakwa-terdakwa lainnya tentunya, Angel. Lalu ada juga klaster tindak pidana pencucian uang ataupun juga klaster TPPU yang juga akan menjalani sidang tuntutan, di mana untuk klaster TPPU ini terdapat 3 terdakwa dengan nama yakni adalah Darmawati, Adriana Angela Brigita, dan juga Rajo Emir Syah. Dan untuk klaster yang terakhir ataupun juga klaster keempat yang juga dijadwalkan untuk menjalani sidang tuntutan pada hari ini adalah klaster koordinator, di mana untuk klaster koordinator ini adalah klaster yang bertugas ataupun juga diduga berperan untuk melakukan penyortiran atau pemilihan atas website judi online yang diamankan untuk tidak diblokir oleh Kominfo. Terdapat kurang lebih ada sejumlah nama yakni Adi Kismanto, Zulkarnain Apriliantoni alias Tony, lalu juga Muhrijan dan juga Alwin Jabardi Kemas. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana persidangan berkaitan dengan kasus pengamanan situs judi online ini berlangsung, memang terdapat sejumlah fakta-fakta persidangan di mana diketahui sejak pada awal tahun 2023 hingga Desember 2023 ini diduga ataupun juga diperkirakan kurang lebih ada 500 domain situs judi online yang telah diamankan dengan biaya ini hingga 5 juta rupiah per bulannya untuk setiap situs judi online tersebut. Nanti kita akan lihat apakah jadi dilakukan atau hari ini atau tidak dan bagaimana tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa. Sementara demikian, Angel, kembali ke Anda. Terima kasih, Amrina. Kami tunggu perkembangan selanjutnya dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam sehat.
Dan selanjutnya pemirsa, untuk membahas terkait penundaan berulang dari pembacaan tuntutan para terdakwa, kita sudah terhubung dengan Kurniawan Adi Nugroho, Wakil Ketua LP3HI. Selamat sore Pak Kurniawan. Sore Pak. Ya Pak Kurniawan, sebelumnya terima kasih sudah bergabung di Sindo Sore. Mengenai hal ini Pak, ini kan sudah penundaan, kita lihat dari tanggal 9, kemudian tanggal 7, dan tanggal sekarang pun ini juga ya dijadwalkan pukul 9 tapi juga belum digelar pula begitu. Bagaimana tanggapan dari Pak Kurniawan? Ya sebenarnya sih biasa saja ya kalau soal penundaan sampai 2 kali ya. Dari tanggal 9, kemudian tanggal 16, dan terakhir hari ini. Hanya yang perlu diperhatikan adalah apakah ini ada kaitan dengan masa penahanan. Karena kalau semakin lama ditunda, maka ada kemungkinan bagi si terdakwa itu sidang dalam keadaan tidak ditahan. Karena masa penahanannya habis. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan saya berharap ini adalah penundaan terakhir bagi jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Jangan sampai, karena nanti setelah ada tuntutan, ada pledoi dari pihak terdakwa, kemudian ada replik, duplik, baru putusan. Masih cukup lama, dan kalau kemudian makin lama ditunda, ini agak berbahaya bagi jaksa penuntut umum jika kemudian masa penahanannya sudah habis. Gitu Pak. Menurut Pak Kurniawan sendiri ini mencerminkan ada ketidakseriusan dari JPU untuk menangani kasus ini, karena ini juga melibatkan kementerian besar dan juga nama-nama besar di baliknya Pak. Saya tidak melihat jaksa penuntut umum tidak serius. Jadi saya melihatnya mereka cukup serius menangani perkara ini dan membuka seluas-luasnya, termasuk juga yang agak surprise bagi saya adalah ketika di dalam dakwaan nama Budiari sudah disebut. Artinya tidak hanya muncul di persidangan, menjadi fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, tapi sejak dakwaan nama dia sudah disebut. Nah, menurut saya ketika kemudian ada keterangan dari para saksi terdakwa maupun bukti-bukti yang lain tentang keterlibatan Budiari, maka KPK harus segera melakukan intervensi dengan melakukan penyelidikan aja dulu. Apakah memang benar dia terima atau tidak, itu urusan nanti hasil penyelidikan dan penyidikannya, gitu. Baik, ini juga apakah, ya Pak, silakan Pak, ada yang mungkin ditambahkan? Ya. Jadi saya tidak melihat jaksa bermain-main lah dalam perkara ini, karena ini kan juga diawasi oleh publik. Oke, mengenai sidang terakhir itu kan juga ada temuan terakhir, ada penyampaian, ada dugaan mengarah kepada TPPU begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu hal yang membuat pembacaan tuntutan ini ditunda sampai mungkin sudah 2 kali kemarin? TPPU itu kan sebenarnya diterapkan pada terdakwa yang lain. Kalau terhadap terdakwa yang ada ini kan hanya melindungi judi. Tidak ada. Jadi saya justru malah ketika mereka para 9 terdakwa ini kan sebagian besar dari Kementerian Pegawai Negeri. Nah, maka ketika dia mengakui, ya saya terima, maka pada saat itu seharusnya penyidik di Kejaksaan Agung maupun di KPK itu langsung menerbitkan sprindik, karena apapun itu adalah bentuk penyuapan. Nah, dari situ yang seharusnya dikembangkan. Jadi kalau kemudian kenapa kemudian tadi saya mengatakan itu surprise, karena justru ini jaksa berusaha untuk membuka. Kalau misalkan dari KPK mau masuk, ini loh pintumu, gitu loh. Pintumu adalah ketika para terdakwa yang dari pegawai negeri itu kemudian mengakui mereka menerima uang, maka KPK bisa langsung berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk menerbitkan sprindik untuk kasus korupsinya. Soal judinya ya silahkan aja di pidana umum yang menangani, tapi korupsinya kan tetap harus ada. Baik, ya Pak Kurniawan, ini kan juga melibatkan belasan tersangka begitu, dan juga ada satu institusi besar begitu di dalamnya yang juga diduga terlibat dengan banyaknya keterangan-keterangan dari para tersangka ini dalam persidangan yang terungkap. Ini apakah membuat itu jadi sulit begitu untuk mengungkap siapa dalang di baliknya, Pak? Justru ketika kemudian ini masuk unsur korupsinya, maka
pengungkapan siapa di belakang ini semua itu menjadi sangat mudah. Karena kemudian kan pertama dia menjadi terpidana untuk melindungi judi online. Itu ada pidananya di KUHP. Kemudian nanti ketika pegawai negeri yang menerima uang untuk melindungi mereka, itu kan bentuk penyuapan. Itu kan korupsi. Nah, ini bisa diungkap. Siapa yang memerintahkan melindungi situs-situs itu siapa? Apakah hanya berhenti pada 9 terdakwa ini atau ada yang di atasnya? Pintu masuknya dari korupsi itu. Oke. Tapi menurut Pak Kurniawan sendiri dengan adanya bahkan pemeriksaan dalam persidangan ini pun ini kan terdiri dari beberapa klaster. Seberapa sulit sih Pak kasus ini menurut Anda? Sebenarnya kasus ini tidak terlalu sulit kok. Ini kan bicara soal pengamanan judi melibatkan uang, kemudian ada uang yang mengalir di antara mereka. Sudah itu aja, sebatas itu. Kalau kita bicaranya hanya judi online, hanya soal pengamanan judi online. Tetapi terhadap yang agak sulit ini adalah apakah mereka bergerak sendiri, inisiatif mereka sendiri, ataukah ini disetting dari luar, disetting dari di atasnya. Nah ini yang kemudian. Disetting ini menurut Pak Kurniawan seperti apa ya Pak? Kalau saya melihat, kalau dalam membaca konstruksi dakwaannya, itu memang disetting dari awal. Jadi ketika kemudian Adi Krismanto itu kan seharusnya tidak lolos. Oke lah kalau soal dia ijazahnya tidak memenuhi syarat segala macam, oke lah. Tapi ketika dia tidak lolos kualifikasi, maka seharusnya saat itu juga digugurkan. Tetapi kenapa tetap diteruskan? Siapa yang menyuruh? Kenapa? Apa motifnya? Bukan soal ijazah itu walaupun sebenarnya kalau kita bicara pengadaan jasa adalah kontrak-kontrak dengan pemerintah, ketika kualifikasi administratifnya tidak memenuhi syarat ya pasti gugur gitulah. Nah, tapi oke lah dengan cara itu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa tetap diloloskan? Apa motif bagi orang yang meloloskan itu? Apakah tidak ada orang yang lebih pintar dari dia, misalnya, yang punya ijazah lebih tinggi, memenuhi kualifikasi misalnya. Nah, ini yang kemudian tadi kenapa kemudian setelah saya membaca, ini dari awal memang ada perintah yang lebih tinggi, sehingga kemudian orang yang seharusnya tidak lolos menjadi lolos dan dia bisa mengatur semuanya. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah settingan ini kaitannya dengan permintaan uang atau hanya sekedar ya ini karena pertemanan aja. Tapi saya tidak yakin kalau hanya sekedar pertemanan, tetapi ada imbal balik di situ. Makanya saya mendorong supaya KPK segera melakukan koordinasi. Dan kalau memang pernah melaporkan, kami akan melaporkan ke KPK memang. Baik, Pak Kurniawan, tahan dulu sebelumnya karena kita melihat dalam sidang sebelumnya ini sejumlah terdakwa menyebut nama Menteri Komdiki Budi Ari sebagai pihak yang mengamankan situs judi online. Dan berikut pernyataannya. Dia mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan pendagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung yang mulia. Tanpa melalui direktur dan Dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung. Ya, Pak Kurniawan melihat informasi tadi begitu ya, ini artinya ada dugaan bahwa pimpinan juga mengetahui aksi para terdakwa atau bagaimana seperti menurut Pak Kurniawan? Ya, seperti saya bilang tadi, ketika kemudian para saksi, para terdakwa, terlepas bahwa itu mungkin mereka membela diri atau apapun lah ya, itu dapat dianggap sebagai petunjuk.
Nah, KPK begitu mendapatkan informasi itu bisa langsung melakukan tindakan. Minimal dia menerbitkan surat perintah penyelidikan dulu deh. Dan kemudian memeriksa semuanya, karena orang-orang ini kan sebenarnya adalah penyelenggara negara dan termasuk juga ada arahan dari menteri. Nah, menteri ini kan juga harus dipanggil, diperiksa. Apakah benar statement orang ini? Karena sampai sekarang juga tidak pernah ada bantahan secara hukum ya. Bukan sekedar pernyataan di media bahwa ini narasi segala macam, itu nggak penting lah bagi penegak hukum. Tapi bagaimana kemudian proses penegakan hukum ini berjalan sesuai koridornya, sesuai realnya, sehingga ketika apapun yang ada di persidangan, fakta-fakta apapun yang disampaikan di persidangan, itu menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan. Baik, tapi Pak Kurniawan ini kan mengenai nama yang tadi disebutkan, yaitu menteri tersebut begitu, itu kan juga sudah diperiksa sebelumnya. Apakah perlu ada pemeriksaan lebih mendalam lagi, mengingat namanya kembali disinggung dalam persidangan? Oh iya, justru ini jadi lebih kuat dasar bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan terhadap Butiari, termasuk juga para terdakwa atau saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka itu adalah berjalan atas perintah atau sepengetahuan dari Butiari, itu harus segera dilakukan pemeriksaan. KPK bisa langsung intervensi di situ tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Tidak perlu, itu kan fakta persidangan. Tinggal bagaimana kemudian KPK menjalankan tugasnya. Itu aja, Mbak. Baik, Pak Kurniawan, dengan adanya hal tersebut begitu ya Pak, apakah menurut Pak Kurniawan sendiri ada indikasi tekanan politik atau lobby dari pihak lain? Saya tidak melihat itu sebagai permainan politik, enggak ada hubungannya dengan ini. Karena kan ini sebenarnya murni soal pemerintahan anti KKN. Hanya itu aja. Jadi ketika kemudian ada terdakwa yang menyatakan bahwa mereka bergerak atas pengetahuan bahkan arahan dari menteri tanpa melalui dirjen, maka itu sudah pelanggaran prosedural dan itu harus dilihat sebagai apa yang didapat oleh Pak Menteri. Baik. Apapun itu tidak harus berupa uang sekian M seperti pengakuan salah satu terdakwa ada bagian dari dia 24 M misalnya. Tetapi apakah juga ada fasilitas-fasilitas yang lain? Itu kan termasuk bagian dari penyuapan, gitu. Jadi tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak membuka pemeriksaan terhadap Butiari terkait dengan korupsinya, bukan melindungi judi online. Itu telah, tapi korupsinya yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Gitu, baik, terakhir mungkin Pak Ari, bagaimana publik bisa memastikan bahwa proses hukum dalam kasus ini transparan? So far saya melihat kalau soal pemantauan pengamanan ya, pemantauan terhadap sidang pengamanan judi online ini, so far saya melihat masih sangat terbuka, cukup transparan lah bagi publik untuk bisa mengakses. Sidangnya juga terbuka untuk umum, bahkan saya bisa mendapatkan kopi atau salinan dakwaan misalnya. Nah, itu kan artinya sebenarnya penegak hukum pun juga terbuka dengan hal ini. Tapi tinggal apakah ini hanya berhenti sampai di sini atau ada lanjutan, itu yang paling penting sebenarnya. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Kurniawan Adi Nugroho, Wakil Ketua LP3HI. Tentu kita berharap ada kelanjutan dari sidang mengenai kasus ini ya Pak ya. Terima kasih banyak, salam sehat Pak.